Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema, benarkah doa dapat mengubah situasi apapun? Sahabat-sahabatku yang terkasih, doa yang dipanjatkan dengan penuh iman, tekun serta terus-menerus akan sangat besar kuasanya. Doa seperti ini biasanya mampu membebaskan kita dari penderitaan, melepaskan dari berbagai masalah, menyembuhkan dari berbagai penyakit, dan juga mampu membawa pengampunan dan rekonsiliasi. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah yang dialami seorang direktur keuangan. Direktur tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan uang perusahaan dengan penanganan yang baik, maka perusahaan tersebut akan bisa berjalan dengan baik. Suatu ketika, dia mengalami kendala di dalam memenuhi pembayaran kepada pihak supplier, sehingga mengakibatkan terganggunya pengiriman barang dari supplier tersebut. Dengan terganggunya suplai barang tersebut, maka seluruh rencana yang sudah ditargetkan menjadi terganggu dan berantakan. Saudara-saudari, kejadian ini membuat dia stres dan hilang kendali, hingga membuat dia putus asa. Dia sudah berusaha cari dukungan dari pihak lain, namun semua usahanya gagal. Sehingga dia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dalam situasi buntu, dia hanya bisa berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Doa ini terus dia panjatkan, dan akhirnya pertolongan dari Tuhan datang, dan masalah tersebut bisa teratasi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, banyak buku rohani menulis bahwa doa adalah sebuah langkah iman seseorang yang ketika dia mengalami jalan buntu, dia akan melakukan komunikasi serta memohon kepada penciptanya. Lalu pertanyaannya, benarkah doa dapat mengubah situasi apapun? Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita sama-sama merenungi beberapa kisah dan ayat yang bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 23 sampai dengan 33. Di mana kisah Bapak Abraham berdoa dengan mengajukan permohonan untuk mengubah permintaannya dan dalam upayanya hingga akhirnya membukakan jalan keselamatan bagi keluarga Lot. Yang kedua, dalam Injil Matius bab 15, 21-28 terlihat kisah perempuan Kanaan yang percaya bersedia dihina dengan tidak mengubah semangatnya agar permintaannya dapat dikabulkan. Sehingga anaknya memperoleh kesembuhan dari sakit dan kerasukan setan. Yang ketiga, dalam Filipi bab 4 ayat 6-7 tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabatku yang terkasih, kisah pergumulan Bapak Abraham dalam permohonannya dan perempuan Kanaan meskipun dihina, dia tetap teguh akan permohonannya. Begitupun surat Paulus kepada umat di Filipi menguatkan kita dalam segala hal, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur dan hati senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.